Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga. Kita buka agenda pagi ini dengan bacaan Ummul Quran ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung, nama-nama milik Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil ibroh, bisa kita ambil pesan di dalamnya. Ini adalah poin penting yang nanti masuk ke dalam rapor kalian, yaitu kompetensi dasarnya. Next, indikatornya yang perlu kalian raih, menelaah, menyimpulkan, dan menyeleksi. Selanjutnya menghafal, menjelaskan, dan mengutip. Nah, ini nanti 6 poin ini ya semoga saja kita semua bisa maksimal di dalamnya ya. Next, Asmaul Husna. Nah, kita membahas 3 kategori dulu, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, dan Al-Wakil. Ketiga Asmaul Husna ini adalah Asmaul Husna yang luar biasa ketika kita bisa mengimplementasikan, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, akan sangat luar biasa kita di mata manusia dan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Nanti semoga kita bisa menerapkan budi luhur, memberikan rasa aman dan tawakal. Al-Karim ini memiliki makna yang maha mulia. Jadi dalam asma Allah ini ada makna yang maha dermawan, tidak pilih-pilih dalam memberikan sesuatu. Nah, ini karena memang Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna, sempurna dari segala kecacatan, dari segala hal yang memang negatif. Jadi wajar bila kita sebagai manusia itu bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pesan di dalamnya. Oke, Al-Karim ini adalah yang maha mulia. Ini diambil dari surah Al-Infitor ayat 6. Next. Selanjutnya adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah pemberi rasa aman di dalam zahir maupun batin. Kalau di zahirnya tidak merasa aman, maka sudah tentu kita dalam hati juga tidak akan merasa nyaman terhadap syariat, tidak akan merasa nyaman terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Ini diambil dari surah Al-An'am ayat 82. Next. Selanjutnya adalah Al-Wakil. Al-Wakil ini maha dipasrahi sesuatu. Nah, jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, sangat wajar bila kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai minta kepada makhluk yang lain dulu, maksudnya ciptaan Allah yang lain seperti orang tua kita. Misalkan kita pengen beli HP. Nah, kita lapor dulu sama Gusti Allah, ya Allah, saya nggak punya uang, tapi saya pengen beli HP. Nah, siapa tahu dari keluh kesah kita, dalam doa kita nanti akan terijabah rezeki yang luar biasa tersebar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Infitor ayat 6 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Next. Ini dasarnya Al-Mu'min ini surah Al-An'am ayat 82. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, semoga kita semua yang menyimak video ini, khususnya ya umumnya untuk seluruh umat Islam di dunia, bisa mendapatkan petunjuk yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu surah Al-Maidah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun ay yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, kemudian Allah menahannya dengan menahan tangan mereka dari kamu, bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, garis ketentuan memang dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat baik bila kita memohon perlindungan, kita memohon sesuatu, kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti poinnya pada materi hari ini adalah dermawan, pemberi rasa aman dan berserah diri kepada Allah. Nah, dari ketiga titik poin ini saja sudah sangat luar biasa bila kita bisa mengamalkannya. Tentunya kita juga harus menghindari 3 titik poin yang masuk ke dalam kategori yang tadi. Maksudnya hal-hal yang negatifnya. Kalau yang positifnya adalah dermawan, berarti yang negatifnya adalah pelit. Yang positifnya memberi rasa aman, yang negatifnya pengacau. Nah, pengacau ini bisa dalam sisi zahiriyah maupun batiniyah. Ketika orang sholat diganggu, nah ini termasuk seorang pengacau. Nah, bagi yang suka iseng mohon dikurangi. Bagi yang sudah tidak iseng, alhamdulillah. Selanjutnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang tidak ada yang bisa diserai segala sesuatu dengan sempurna, dengan luar biasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maha pemberi solusi. Nah, apalagi ini kalau misalkan kita tidak berserah diri, apalagi patuh. Nah, diusahakan untuk kita mengoptimalkan 3 poin positif dan kita mengurangi poin negatif. Nah, ternyata ini dulu zamannya Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang abid. Abid itu orang yang ahli ibadah. Nah, orang yang ahli ibadah ini minta sama Nabi Musa, ya Nabi Musa, saya orangnya fakir, orangnya nggak punya. Saya pengen jenengan doakan biar saya punya, biar ibadah saya mantap, biar ibadah saya lega, biar ibadah saya lebih fokus. Katanya Nabi Musa, jangan. Nanti kalau kamu saya doakan kaya, nanti kamu lupa sama syariat. Setelah minta lagi, alhamdulillah ternyata di ACC sama Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah di ACC, setelah 7 hari didoakan, orang tersebut diberikan domba sepasang, diberikan domba 1 pasang, lalu beranak pinak, akhirnya jadi bos kambing. Apa? Bos kambing. Nah, ketika sudah kaya, yang asalnya sering ke masjid untuk ikut sholat, sering berzikir kepada Allah, sudah tidak terlihat lagi bekas itu. Akhirnya didatangilah rumahnya, lalu ditanya, kenapa kok tidak ibadah? Jawabannya, karena saya sedang sibuk, saya sedang repot terhadap dunia, untuk urusan akhirat katanya. Padahal sholatnya saja ditinggal. Nah, akhirnya pernah suatu kejadian diminta untuk zakat. Ternyata setelah dimintai zakat, orang tersebut memaki-maki, ini harta hasil dari usaha saya, bukan hasil dari doa siapapun. Nah, karena memang tidak tahu dirinya orang tersebut, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lebih baik kau tenggelamkan saja Korun beserta harta-hartanya, karena ia lalai kepada Engkau ya Allah. Akhirnya benar,
setelah malam tiba, Qarun ambles rumahnya. Setelah ambles, tanahnya yang sudah ambles tertutup kembali. Oleh karena itu berarti Qarun terkubur hidup-hidup. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memang diberikan hidayah, maunah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Next. Oke, intermezzo mungkin sudah paham dari isi materinya. Saya harap di pertemuan selanjutnya ataupun ketika menjawab soal-soal yang ada di web bisa mengerjakan dengan nilai yang maksimal. Selanjutnya ini sedikit kalimat dari saya, semoga bermanfaat ya. Semoga juga bisa menjadi motivasi untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you next time. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.